Hati-hati masyarakat kita. Banyak masyarakat kita ditipu oleh penampilan pencitraan. Ketika mau pilkada, solehnya itu politisi luar biasa. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, Allahu Akbar, tapi tidak pernah didapat di masjid. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu melihat video saya mengajak tabligh akbar malam ini, ketika adik-adik sekalian melihat video saya di WhatsApp, di Instagram mengajak datang pada deklarasi ini, setan menggoda. Jangan kau datang, jangan kau datang, lebih kau tidur, lebih kau tidur, tinggal saja di rumahmu. Maka bapak ibu yang tidak datang kalah dengan setan. Tapi bapak ibu yang datang ini alhamdulillah berhasil mengalahkan setan yang di rumah. Alhamdulillah. Tapi apakah ibu bapak setelah duduk di sini, adik-adik setelah duduk di sini setan putus asa? Tidak, dia goda lagi kamu. Jangan dengar ceramah, jangan dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang-orang yang pegang HP itu, itulah orang yang kena godaan setan. Kalau sudah tahu bahwa pegang HP saat ceramah godaan setan, masih dia pegang HP-nya, maka bukan godaan setan yang mengenai dia, tapi dia sudah jadi setan. Hei bu, simpan dulu HP-nya ibu. Selama ibu pegang HP, pasti ibu tidak dengar ceramah. Sudahlah, tidak usah dulu berWhatsApp. Jauh-jauh kasihan saya datang ke sini baru kau tidak dengar saya ceramah, kasihan. Selama ibu pegang ceramah begini, handphonenya pasti yang kuperhatikan monitor HP-mu. Kau tidak dengar ceramahnya Ustadz. Siaran langsung juga di Facebook. Baru umurnya sudah hampir 55 tahun. Pakai siaran langsung juga Facebook. Baru cuma 2 penontonnya. Beleng-beleng. Woi bu, woi. Saya pakai itu HP-mu. Ibu-ibu yang tidak mau pegang simpan HP-nya, yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya amin? Ibu-ibu yang pegang HP, kita doakan ya Allah kasih jodoh lagi suaminya. Satu lapangan doakan suamimu. Sebentar foto-foto ibu, sebentar. Saya di Makassar Pak Wali, saya lagi ceramah, beginilah model saya. Tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Barusan ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Rata-rata fans saya kan ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Capek sudah ceramah lah, sudah bilang Ustadz boleh selfie, sini terpaksa kita layani deh, karena kalau tidak update status Ustadz Dasat sombong banget, terpaksa kita layani selfie. Sudah ulang Ustadz, kabur Ustadz, ulang lagi Ustadz, jelek Ustadz. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Simpan HP, simpan dulu, simpan. Mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, jangan ada yang siaran langsung. Bisa? Boleh bantu saya? Kasihanilah saya, jangan ada siaran langsung. Simpan dulu HP ya, boleh ya? Minta tolong tidak ada yang siaran langsung. Bisa? Oke. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo bu, jangan mau kalah sama laki-laki. Ikut sama saya bu. Salatullah ala toha. Kencang ibu, keras di belakang. Yang di belakang. Ala yasin. Alhamdulillah, sudah. Terima kasih bu. Pak, ini bukan kencang.
Ini yang disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu, kalau kau ditelepon kepala dinas, jangan mendayu-dayu suaramu pegawai honor. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Kadis tidak nafsu? Lagi di mana dek? Di rumah aja dong Pak. Bleh. Yang kencang dong kalau ditelepon Pak Kadis. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya? Oh, enggak diteleponnya lagi kau besok itu. Ini telepon. Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga Bugis di sini. Pak Wali, di mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ceramah itu di Pulau Kijang, wih bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi diundang ceramah di Kinabalu Keke. Dia bilang orang sana, Ustadz, bahasa Bugis kau, capek sudah kita di ceramah orang Melayu. Saya pergi di Singapura, ada Bugis Street, jalan Bugis. Coba Pak, luar biasa. Saya di pelosoknya Kalimantan, namanya Bidu-Bidu, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ayo, ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo anak muda, adik-adik remaja, kencangkan suaramu. Buktikan bahwa kalian cinta kepada Rasul dengan berselawat dengan semangat. Ayo ikut-ikut. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Terima kasih. Hai, Bapak Ibu diam, kita dengar ini yang di depan. Ini yang kepala dinas, Pak Kapolri ya. Kok diam, keras enggak suaranya nih? Gayanya aja nanti nih kita lihat. Ayo diam. Adik-adik, ibu-ibu diam. Ayo. Pak Dandim, jangan mempermalukan tentara. Yuk. Nah, sholat. Hai. Lobet itu mau poligami. Ayo kita semua bareng-bareng, semua ibu, adik, remaja, laki semua, ayo bareng-bareng semua. Salatullah ala toha Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, yang mengundang kita di tempat ini, Bapak Wali Kota Tanjung Balai beserta istri dan para muspida Porkopinda yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut nama satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga yang sejujurnya karena saya belum tahu namanya Bapak. Halo Ibu. Nah, poin ceramah 1. Ibu-ibu, ada enggak yang senang dibohongi? Ibu-ibu, senang sama suami pembohong? Senang sama wali kota pendusta? Tidak ada orang suka pendusta. Adik-adik nih, ada yang senang dibohongi? Ada yang senang pembohong? Tuh, tidak ada orang senang pembohong. Bahkan pembohong sekalipun tidak senang sama pembohong. Dia bilang, jangan kau ke rumahnya, tukang bohong. Padahal dia juga tukang bohong. Demi Allah, manusia saja dibohongi, anda ada orang senang. Kita bohong saja sama, misal saya bohong sama wali kota tidak senang sama saya. Padahal gampang tobatnya, saya datang wali kota, selesai kalau dia maafkan saya. Itu pun sudah tidak ada yang senang pembohong. Bagaimana pula kalau pembohongnya kepada Allah? Bagaimana pula kalau dia dicap oleh Allah pendusta agama? Apa yang dimaksud pendusta agama? Solatnya dusta, hajinya dusta, puasanya dusta, umrahnya dusta, bahkan bisa jadi sahadatnya Islamnya pun dusta.
Siapa mereka? Ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu surah apa? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Aduh, ada yang tahu? Mana tadi yang adik suci? Ada yang tahu? Surah apa? Kau sini saya kasih kau hadiah. Sini. Cepat. Biar kau jatuh, lari juga. Ayo. Saya kasih kau hadiah, Dek. Sini. Cepat. Gagah memang. Tapi sebelum Bapak jawab, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Gak tahu, Ustaz. Lain kali jadi pemuda Islam, jadi orang Islam, jawab saja mau salah atau tidak urusan belakang. Jangan langsung bilang tidak tahu, itu namanya tidak kreatif. Coba kau jawab, siapa namanya neneknya Ustadz Dasat? Bilang saja Abdul Latif, belum tentu mereka juga tahu. Surah apa? Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un, apa artinya itu Al-Ma'un? Orang-orang yang berdusta. Pendusta agama. Maka Bapak dapat hadiah dari Dasat Latif. 50.000. Beda rasanya uang Ustadz dengan kepala dinas PU. Sudah. Nah, dusta saja sama istri tidak senang. Ibu-ibu, ini buka-buka pembohong sama istri. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Ya, karena kita laki-laki ini kan tergantung istri. Bagaimana kita tidak bohong kalau kita dijadikan kayak tahanan politik? Sedikit-sedikit menelpon, di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong, di mana kau? Di kantor. Coba video call. Ini gendut. Lihat ini. Kita kayak di ini. Dia siksa suaminya kayak apa saja. Bagaimana kita tidak bohong? Sampai-sampai ada bapak-bapak, Pak, di Makassar ada ibu-ibu bilang, Ustaz, apa doanya supaya suamiku kuat jantungnya, tidak kena serangan jantung? Karena banyak sekarang bapak-bapak mati serangan jantung. Apa doanya Ustaz? Saya bilang, ibu tidak usah baca doa. Bagaimana caranya Ustaz? Berhenti kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, maka dia kena serangan jantung. Apalagi kalau lupa pasang password, mati didapat sudah. Bu, tidak ada orang suka pembohong kan? Coba, sakit hati kan ibu dibohongi? Tapi ketahuilah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama, kata Allah. Siapa mereka? Satu, mereka yang menghardik anak yatim. Coba, Bapak Kepala Dinas, Kesra, Kebersihan, Kapolres, Dandim, Sekda, Wali Kota, Bapak sholat tengah malam tiap hari, tahajud tiap hari, tadarus 7 satu hari, bangun masjid, tapi di samping rumah Bapak ada anak yatim piatu, kita biarkan terlantar, bahkan dia tidak sekolah gara-gara tidak punya duit, maka Bapak kategori termasuk pendusta agama. Hajimu dusta, puasamu dusta, salatmu dusta. Kenapa? Kau biarkan anak yatim piatu terlantar di samping rumahmu. Termasuk pengurus panti asuhan yang dia kaya, dia pakai mobil, dia ber-AC kamarnya, anak yatimnya dia sengsarakan. Itu pendusta agama itu. Kalau Bapak dusta sama saya, gampang taubatnya. Tapi kalau Bapak dusta kepada pendusta agama ini, menelantarkan anak yatim, maka Bapak termasuk kategori pendusta agama. Maka masjid yang banyak saldonya, karena ada itu masjid hobi, saldo kas 120 juta, karpetnya jelek, toiletnya banyak bau, sound systemnya storing, baru kita takbir Allah. Ada juga
juga masjid begitu. Saldo kasnya 120 juta. Toiletnya tidak ada airnya. Selesai. Tidak ada air. Mati, tidak ada air. Kalau kencing bisa dikasih begini. Selesai. Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Woi, jangan lihat. Anak muda, jangan kasih lihat ibu-ibu. Woi. Kalau kau kencing tidak dapat air, bagaimana caranya? Kalau dalam hutan, kau ambil daun 3 lembar. Jangan kasih lihat ibu-ibu. Ambil daun 3 lembar. Daun pertama gosok ke bawah. Jangan kasih lihat ibu-ibu, jangan lihat ibu-ibu. Daun kedua ambil lagi, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok ke bawah. Begitu caranya gosok. Jangan kau gosok begini, tambah kotor. Dan ingat, sebelum kau ingat itu daun, sebelum kau pakai itu daun, periksa dulu, siapa tahu ada ulat. Hancur kau beleng-beleng. Ayo, Bapak Ibu pengurus masjid, takmir masjid, masjid sudah habis tidak mau dibangun. Sound sistemnya baik, karpetnya baik, sudah ber-AC, tidak ada lagi pembangunan. Tapi ada saldo kas 100 juta sampai 150 juta, maka Bapak wajib cari anak fakir miskin yang ada di sampingnya, anak yatim piatu yang ada di sampingnya, biayai ongkosi sekolahnya, maka itu jalan yang tepat. Maka tepat sekali wali kota mendeklarasikan pemerintah peduli anak yatim. Saya tanya Pak Wali, bagaimana idenya ini? Dia bilang, kan gampang. Kalau kita orang Islam, kalau Allah sudah sayang sama kita, kecil memakmurkan rakyat. Ya memang betul. Al-Quran menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu negeri, penduduk Tanjung Balai beriman dan bertakwa kepada Allah, dia santuni anak yatim, dia sekolahkan anak yatim, dia hormati anak yatim, dia muliakan anak yatim, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau janji caleg deh, anda boleh kita dijanji surga, surga pun dijanjinya. Pilih saya, sama-sama kita orang Melayu. Ini kartu nama saya. Kalau saya menang, telepon saya 24 jam. Ini nomor teleponku. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Beling-beling. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, maka Pak Wali Kota kumpulkan kepala dinas, kumpulkan kepala bagian, kumpulkan para pegawai, paksa dia masuk surga. Lebih baik kalian pegawai negeri dipaksa masuk surga daripada kalian sukarela masuk neraka. Kan beda itu kalau wali kota punya perintah dengan ustadz. Coba kalau wali kota bilang, saudara-saudara kepala dinas, siapa yang menyumbang untuk anak yatim? Langsung semua, 2 juta Ustaz, Pak Wali, saya 3 juta Pak Wali, saya 5 juta Pak Wali. Lalu Bapak kalau ada yang tidak ada yang ngomong, Bapak bilang sebenarnya banyak menjadi kepala dinas. Kalau Bapak tidak siap membantu anak yatim, ya saya mohon dengan hormat Bapak minggir dulu jadi kepala dinas. Oh, langsung nyumbang semua 10 juta Pak Wali. Itulah yang disebut dipaksa masuk surga daripada kau suka rela masuk neraka. Wali kota diktator, masa dia potong seenak-enaknya? Itu agar kau masuk surga. Lebih baik daripada kau pakai pikaroke dan licik. Dilarang pakai pelat merah pergi pikaroke, dia ganti pelatnya pelat bodong. Dongo. Pergi panti asuhan. Kenapa ke panti asuhan? Itu yang dicintai Allah. Ada orang dia bilang lebih ke panti pijat. Kenapa panti pijat? Panti asuhan. Dia bilang sama saja Ustadz, sama-sama panti.
Memang sama panti tapi beda cita rasanya dong. Kalau panti pijat, lengko pijat,